Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan rangkaian acara Lokakarya ini. Khususnya pada sesi inti presentasi uraian kegiatan dan program kerja mahasiswa PLP selama di UPT PSPA Ibu. Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Risa Sukutami untuk memandu jalannya sesi presentasi pada hari ini, dan anggota kelompok mahasiswa PLP di sini adalah Latifah Umur Fauzi, Yusra Lestari, dan Vivi Maksari. Yang kami hormati Ibu Dewi sebagai Kepala Seksi PT PSPA, dan yang kami hormati Bu Eliza selaku staf PT PSPA SI Musim Jati, dan juga yang terhormat Ibu Masita selaku dosen pembimbing kami. Ya, saya mendengar cahaya. Baik, langsung saja Bu. Yang pertama ada kita pengenalan lapangan persekolahan dulu, atau yang biasa disebut PLP. Jadi PLP ini merupakan salah satu program penting dalam kurikulum pendidikan calon guru di perguruan tinggi. Nah, program ini itu dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar dapat memahami secara langsung budaya sekolah atau lembaga, proses pembelajaran, serta dinamika interaksi antara pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah yang pertama memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk mengaplikasikan ilmunya di sekolah. Yang kedua itu membantu pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Yang ketiga itu membantu mengisi kekurangan guru di daerah yang membutuhkan. Dan keempat ada wahana belajar bagi mahasiswa FKIP Universitas Riau dari prodi pendidikan agar mengaplikasikan kompetensi mengajar yang dimiliki. Yang kelima itu menguatkan program pendidikan guru di LPTK melalui implementasi kegiatan mahasiswa mengajar di sekolah, dan karena memberikan kesempatan bagi sekolah memperoleh kemajuan melalui kehadiran mahasiswa untuk mengajar, mendidik, dan menginspirasi. Dan yang terakhir memberikan kesempatan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM yang terkonversi dengan mata kuliah dan kegiatan PLP. Langsung yang pertama adalah program pertama majalah dinding atau kreatif anak. Jadi selama kegiatan berlangsung, anak-anak itu selama melaksanakan PLP di UPT PSPA, saya dan teman-teman melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada pendampingan, penguatan karakter, dan juga pengembangan kreativitas anak. Nah, jadi kami mengikuti aktivitas harian di lingkungan panti, berinteraksi langsung dengan anak-anak, dan mengamati kebutuhan serta potensi mereka dari rangkaian kegiatan tersebut. Jadi kami kemudian merancang program yang relevan dengan kondisi dan minat anak asuh. Salah satunya adalah majalah dinding atau mading. Jadi majalah dinding atau mading itu merupakan media yang sederhana untuk menampilkan informasi, tulisan, dan gambar. Nah, di UPT PSPA, mading itu menjadi wadah bagi anak asuh untuk mengekspresikan diri mereka, menampilkan karya, dan juga belajar menyusun informasi secara menarik. Nah, media ini tuh mudah dibuat dan sangat cocok untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran yang dekat dengan dunia anak. Alasan memilih program mading ini karena kegiatan ini efektif dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan literasi anak asuh. Proses pembuatan mading itu enggak hanya melatih mereka menulis, menggambar, tapi juga mereka tuh mengajarin kerjasama, pembagian tugas, dan juga diskusi kelompok. Nah, ini membuat anak itu lebih aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar.
Jadi Bu, ada mungkin sebagian anak itu yang tertutup. Nah, dan kami terkadang udah berusaha buat buka bicara, tapi ada yang nggak mau memulai berbicara gitu lah Bu. Jadi melalui program mading ini, anak-anak itu bisa mengeluarkan apa yang mereka pendam melalui majalah dinding atau mading tersebut, gitu Bu. Jadi mereka tuh enggak jadi mereka tuh nggak merasa dihakimin juga seperti itu. Nah, jadi dampak kegiatan mading ini, anak-anak tuh juga menghasilkan karya, menghias, dan juga menyusun tampilan secara rapi. Nah, jadi ketika karya mereka dipajang, anak-anak itu merasa percaya diri karena nggak ada yang menghakimi mereka. Gitu, Bu. Jadi relevansi dengan jurusan kami pendidikan masyarakat Bu, itu yang konsep pendidikan masyarakat itu kan menekankan kreativitas, kolaborasi, dan juga pembelajaran berbasis komunitas. Nah, jadi mading itu merupakan media yang murah, mudah dibuat, dan juga memberikan dampak besar bagi pengembangan anak, karena itu kegiatan ini relevan dan efektif juga untuk diterapkan di UIT PSPA ini. Jadi hasil dan evaluasi program kerja, mading ini berhasil menghasilkan 2 majalah. Yang pertama itu karya langsung anak asuh. Mading pertama berfokus pada cita-cita anak, di mana mereka tuh mengekspresikan harapan, impian, dan juga motivasi pribadi mereka melalui tulisan dan ilustrasi. Jadi mading kedua itu bertema Provinsi Riau, memuat informasi mengenai sejarah anak, sejarah daerah, peran Kesultanan Siak, perkembangan Kota Pekanbaru, dan juga profil tokoh terinspirasi seperti Tenas Effendi dan juga Sultan Syarif Qasim II. Jadi kedua mading ini tuh nggak hanya menampilkan kreativitas dan kemampuan literasi anak saja Bu, kan tetapi juga dia memberikan pemahaman tentang budaya, sejarah lokal, dan juga nilai-nilai inspiratif yang dapat menjadi pembelajaran bagi anak asuh tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi. Vivi bersama. Selanjutnya itu program inspirasi muda, kelas motivasi dan cita-cita. Dalam program ini mahasiswa PLP berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemaparan mengenai pentingnya memiliki cita-cita, langkah-langkah wujudnya, serta nilai kerja keras dan keyakinan diri. Pada program inspirasi muda ini dapat berhasil membantu anak asuh mengenal potensi diri dan membangun semangat belajar dan merumuskan tujuan hidup cita-citanya. Selama kegiatan mahasiswa PLP berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran penting yang memiliki cita-cita, langkah-langkah wujudnya, serta nilai kerja dan keyakinan diri. Anak asuh kemudian memiliki cita-cita mereka pada lembar kertas dan menggambarkan suatu terkaitan cita-cita mereka itu di masa depan, sehingga mampu mengekspresikan diri terhadap masa depan secara kreatif dan personal. Hasil nyata dari program ini adalah majalah dinding yang berisi tulisan ilustrasi cita-cita anak asuh, yang sekaligus menumbuhkan motivasi, kepercayaan diri, dan kesadaran akan potensi dirinya. Itu langkah-langkah untuk melaksanakan program inspirasi cita-cita. Pakai mic enak. Iya Bu. Iya. Kami habis dari bantu nulis semua karyawan tuh, kami pilih salah satu anak-anak tuh suruh tampil salah satu ya Bu. Terus kami kasih hadiah untuk satu anak. Sudah berani. Iya, sudah berani tampil. Ini Mina kan? Iya Bu. Mina kelas 5 SD. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Yusra Lestari. Yang ketiga tuh Bu, ada program kegiatan keterampilan kerajinan tangan membatas dari sedotan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, ketelitian, dan kemandirian pada remaja di UPT PSPA Sri Medina melalui pengembangan tas dari sedotan.
saya sering ke ruangan itu ya, Iya. ini hasilnya. Dari hasil kegiatan pembuatan tas itu hasil dari keterampilan mereka. Mereka langsung juga. Iya Bu, mereka yang merangkai, mereka yang memilih warnanya Bu. Ada 3 Yang paling besar ya. Keren. ini. Oh, itu yang siapa siapa ini yang buat? Set. Kalau yang ini Nada yang buat Bu itu dia kelas 1 sampai yang Asia Berarti memang anak-anak ini ya kayak gitulah ya Bu. Mungkin di sini kami hanya mengajar ya Bu, mengajar anak-anak nih. Mungkin itulah ada kelebihan, ada kekurangan, ada positif, ada negatif. Berarti mungkin di situ dia lebih kreativitasnya di situ. Tapi kita di sini kan nggak bisa Bu. Kita sini sama semua gitu kan. Jadi sudah lihat ini kan baru kita tahu ya Bu Dewi. Iya. Berarti hobi anak kita tuh seperti ini gitu. Makanya Ada apa dia suka keterampilan. iya. Karena kan ada juga yang namanya mereka ini kan tidak semua ada yang ada orang tua. Mungkin inilah apa istilahnya pelampiasan mereka tuh mungkin di sini. Di sini kita nampak kan Iya. ini yang buat. Berarti bagus nih Bu. Bisa nanti kita kembangkan ya Bu. Ya, terus. Oke, next. Bagus ya. Baik, selanjutnya itu program kerja keempat yang mana Jangan tema Wah, berarti dia kreatif orang ini kan Bu. yang mana tema program kerja ini itu permainan tradisional asal budaya untuk meningkatkan komunikasi dan nilai sosial anak asuh. Nah, yang mana program permainan tradisional ini merupakan kegiatan yang kami rancang untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti kerjasama, terus juga kemampuan dari adik-adik yang berada di UPT ini Bu. Nah, jadi kegiatan ini juga nggak sebatas menjadi aspek hiburan, tetapi juga untuk membangun melatih adik-adik itu untuk bekerja sama, terus membangun komunikasi yang baik dan positif dalam konteks kelompok. Nah, kegiatan ini kami lakuin itu ada 2 kali Bu. Yang pertama itu di tanggal 18 Oktober, terus juga di tanggal 25 Oktober. Nah, untuk yang kegiatan pertama itu kami adik-adik asuh memilih permainan gobak sodor Bu. Nah, jadi ini dokumentasi untuk permainan gobak sodor sama yang kegiatan kedua itu di tanggal 25 permainan sepatak Bu. Nah, terus juga hasil dari kegiatan ini tuh anak asuh tuh meningkatnya pemahaman anak asuh tentang budaya lokal, terus nilai-nilai sosial kayak kerjasama tadi Bu. Terus juga di bagian komunikasi juga serta memiliki nilai-nilai sosial serta kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan gitu Bu. Menghargai perbedaan, terus berkomunikasi secara positif dalam konteks kelompok. Ini di belakang. Di belakang Ada di belakang. Itu lagi proses pembangunan tapi tidak tahu tahun berapa. Oh, akan ada pembangunan ya. Iya. Lalu sekarang ini kan orang Murah semua. Berarti luas lagi ke belakangnya Mas ya? Aku boleh tengok. Iya. Ini anak cowok-cowok semua ya? Iya, Iya, cowok. anak cowok-cowok aja Bu. Ya tak mungkin Bu di tengah dia main bola. Iya, iya, betul. Makanya. Seru ya. Nah, untuk selanjutnya itu kami ada program kerja yang untuk pojok baca. Nah, yang mana pojok baca ini sebenarnya program dari kelompok kami Sebelumnya. sebelumnya Bu, yang kelompok Amin. Nah,
jadi kami di sini melanjutkan saja pojok bacanya. Yang pertama itu di pojok baca kami inventariskan buku-buku yang ada di pojok baca, Bu. Ya. Yang mana itu kami buat ini laporan seperti ini yang di dalam kolomnya ada itu judul buku, Ya. habis itu penulis buku, penerbit, tahun terbit, sama jumlah buku yang ada di sana, Bu. Nah, yang kedua itu lanjutannya kami juga membuat buku pinjaman di pojok baca, Bu. Jadi nanti setiap anak-anak bisa meminjam buku di pojok baca. Nah, nanti anak-anak bisa nulis namanya di sini. Ada habis itu buku, judul buku ditulis mandiri sama anak, habis itu keterangan lainnya. Lanjutan programnya itu yang satu lagi ini, Bu, kartu keanggotaan pojok baca. Nah, kartu keanggotaan ini bakalan diserahin ke adik-adik. Nah, jadi ketika adik-adik ini bakalan pinjam buku, nah ini bakalan diserahin ke pihak pojok bacanya gitu, Bu. Jadi tinggalin sebagai apa ya? Sebagai bukti peminjaman gitulah, Bu. Ada Nanti tanggung jawab ya. ya. Nanti ini durasi peminjaman buku itu ada seminggu, Bu. Seminggu. Nah, nanti setelah seminggu bakalan dibalikan lagi bukunya. Kartu keanggotaannya bakalan diserahin lagi ke anak asuh. Sekian, terima kasih untuk penjelasan dokter saya lanjutkan ke Chandra. Baik, Bu, sekian pemaparan presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kami buat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami juga ingin menampilkan video bersama. Video yang untuk laporan ini. Iya. Ya, video yang akan dikirimkan ke UPPP ya. Video kegiatan berarti ya. Oh iya. Hasil anak kita. Kasih Amelia, Bu. Kami kalau enggak gini enggak tahu, Bu. Iya. Iya kan, Bu? Karena kami memang di sini, Bu, hanya mengajar. Ada sekolah ya. Iya, school, Bu. Karena pandai pula dia milihnya ya. Ya, warnanya. Penyakit apa menyatukan warnanya ya. Itu putih lebih banyak, dia lebih banyak biru. Ini nanti bisa Bu Dewi kasih tahu. Ini tinggal untuk kami ya? Iya, ditinggal. Nanti bisa nanti Bu Dewi ngasih tahu, berarti jam kosong misalnya hari libur nanti nih kan bisa nanti, iya Bu? Iya. Kapan basisnya kita kasih. Iya, betul. Nah, Baru tahu kami nih. Ini siapa nih anak-anaknya yang ngerjain yang terjadi? Sebenarnya yang satu kelas itu kan per kelompok, Oh, Bu. tim. Nah, per tim. Jadi rata-rata itu anak SMP yang kami ajak kemarin, Bu. Satu tim berapa? Satu tim ada 4 anak. Ada 4 anak. Jadilah ini ya. Iya, jadilah Satu hasil. satu tim 4 anak kegiatannya. Ya. Nanti kan kita harusnya Iya, lagi kan. Terus, Kabel semua ya kelasnya. makan. pinjam makanan. Berapa orang? Itu kapan jam? Nah, Sampai iya. di sini ya, Bu. Nah, iya, Siang. kami hanya mengajar aja, Bu. Nah, ini isi bekal tuh. Ini oh baju kalau ini ya. Iya, itu anak-anak, Bu, di sini. Main bola di bawah. Iya. Ini.
Nah ya. Udah habis. Iya, Bu. Cewek cowok Iya, makanya Bu, Ada yang lebih tinggi di gitu. di sini kami itulah tuh Bu. Mungkin kita dengan anak mungkin tidak seperti ini. Nah, itulah tuh Bu. Ada sabar di sini Bu. Tapi di sini ada lapor itu nggak Bu? Komputer? Nggak ada. Kita cuma tempat kita ini aja cuma dua. Nggak ada. Itulah kita masih kurang. Tapi mereka punya HP gadget. Ada tapi cuma